Berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2, Amsal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Ketika kita lahir baru di dalam Kristus, identitas kita memang langsung berubah dari orang berdosa menjadi orang benar, dari anak dunia menjadi anak Tuhan yang kudus. Tetapi cara berpikir kita masih sering berpikir dengan cara lama yang tidak sesuai dengan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma mengajarkan supaya kita mengalami transformasi di dalam cara kita berpikir, yang artinya mulai meninggalkan cara-cara berpikir manusiawi dan menggantikannya dengan cara pikir Tuhan. Merubah kebiasaan seringkali membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan kadang menimbulkan krisis. Saya memiliki seorang sahabat yang baru pindah dari Timur Tengah, dan dia berjuang untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang membuat ia merasa sangat tidak nyaman. Puji Tuhan, kita tidak melakukan perubahan dengan kekuatan sendiri. Tetapi perubahan yang dimaksud di sini, perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Allah yang bekerja dengan aktif melakukan perubahan di dalam diri kita sesuai dengan firman-Nya. Apakah ini berarti kita menjadi pasif? Sama sekali tidak. Bersikap pasif berarti melawan pekerjaan Roh Kudus. Sebaliknya, kita perlu terlibat aktif dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Bagian kita adalah mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Dan menyerahkan semua aspek hidup kita, baik itu pekerjaan, keuangan, relasi dengan keluarga, relasi dengan sahabat, dan semua ambisi pribadi kita. Murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus pernah menganggap orang yang bukan Yahudi sebagai orang najis, dan mereka tidak saling bergaul. Tetapi Tuhan memperbaharui pandangan Petrus lewat penglihatan sehingga ia tidak lagi menyebut mereka najis. Kisah Para Rasul 14 ayat 28. Rasul Paulus sebelum ia dipanggil menjadi rasul, menganggap pengikut Yesus sebagai orang sesat dan berbahaya sehingga perlu dibinasakan dari masyarakat. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, pikiran Paulus berubah total. Dari musuh menjadi pelayan Kristus. Bahkan ia menuliskan banyak kitab dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-20. Saudara dan saya mungkin tidak mengalami apa yang Petrus dan Paulus alami. Tetapi kita memiliki firman Tuhan yang tertulis yang kita bisa baca dengan bimbingan Roh Kudus. Penting untuk kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar. Karena dengan melakukan, firman Tuhan berkuasa merubah cara pandang kita, baik itu terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Apakah cara pandang saudara mengalami proses perubahan yang semakin serupa dengan firman Tuhan? Kalau cara pandang saudara berubah, sikap hati dan perbuatan saudara juga akan mengikuti. Perubahan yang semakin serupa dengan firman Tuhan adalah tanda bahwa kita hidup dan berelasi dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita.